إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Al-Murabbi, yang semoga Allah Ar-Rahman senantiasa menyayangi kita, Al-Aziz, semoga Dia juga senantiasa melindungi kita dari berbagai macam keburukan, Al-Karim, dan semoga Dia juga senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita hingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka untuk berdoa di tiap-tiap salat mereka dengan doa meminta as-siratal mustaqim, meminta akan jalan yang lurus. Mau as-siratal mustaqim? Lalu apa definisi as-sirat al-mustaqim? Kalau kita potong, sirat itu artinya jalan, al-mustaqim artinya yang lurus. Sehingga disatukan menjadi siratal mustaqim, maknanya jalan yang lurus. Dalam kitab Min Hidayati Suratul Fatihah yang ada di hadapan kita, Profesor Dr. Abdul Razak bin Al-Husin Al-Badr, dia menerjemahkan atau mendefinisikan siratal mustaqim والطريق الذي لا اعوجاج فيه ولا ميلان ولا انحراف ذات اليمين ولا ذات الشمال. Jalan yang lurus adalah jalan yang tidak bengkok, yang tidak condong kanan dan tidak condong kiri. Ya betul ya, kalau lurus itu berarti tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri, lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'ala al-bayda'i laylaha kanahariha la yazighu anha ba'di ila halik." Sungguh telah kutinggalkan kepada kalian, sungguh aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya seperti siangnya, dan tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut setelahku kecuali dia akan binasa. Dan Nabi SAW di riwayat yang lain juga memberikan permisalan di hadapan para sahabatnya tentang jalan lurus tersebut, di mana beliau menarik satu garis lurus, ya, dan kemudian dari satu garis ini beliau membuat banyak garis dari sebelah kanannya dan juga banyak garis dari sebelah kirinya dari jalan pertama yang telah Rasulullah gariskan. Kemudian beliau meletakkan tangannya pada garis yang pertama, itu pada ini disebutkan al-khatul aswad, itu pada jalan yang berwarna hitam kalau disebutkan di sini, ya. Artinya di garisan pertama ini yang dimaksudkan, ya. Beliau berkata, "Hada sabilullah." Ini adalah jalan Allah.
Artinya jalan garis pertama yang beliau gariskan itu ini jalan Allah. Dan beliau SAW menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 153, "Wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikuti. Ya, maka ikuti. Dan jangan kalian ikuti as-subul, yaitu jalan-jalan yang banyak yang tadi beliau gariskan sebelah kanan sama sebelah kiri. Bila kalian ikuti jalan yang banyak ini, apa akibatnya? Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan apa? Akan berpecah menjauh dari jalan yang lurus ini. Bila kita cermati Al-An'am 153 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan mustaqim itu dengan lafaz tunggal, sirat. Dengan lafaz tunggal. Ya, sirat mustaqim dengan lafaz tunggal. Sedangkan jalan yang banyak, kanan kiri yang banyak itu Allah menggunakan lafaz subul, yaitu lafaz jamak. Karena subul itu tunggalnya adalah sabil. Sabil jamaknya subul. Jadi ketika Allah menyebutkan jalan yang lurus, jalannya ada berapa? Satu. Ketika menyebutkan jalan yang bengkok, jalannya ada berapa? Tidak satu, banyak. Entah berapa banyaknya, Allah yang tahu. Menunjukkan kepada kita jalan lurus ini tidak la yata'addad. Jalan lurus ini tidak ta'addud. Apa ta'addud? Tidak apa kok ta'addud? Tidak. Anda kalau dengan kata ta'addud sudah macam-macam bahasa yang jemaah. Tidak berbilang. Tidak berbilang. Jumlahnya hanya satu saja. Dan kata Syekh, ini yang luar biasa perlu juga kita perhatikan. Amma syaitan jalisun lil abdi fi tariqil mustaqim yuridu an ya'khudha bi dhatal yamin wa dhatal shimal. Namun syaitan dia duduk berhadapan dengan hamba tersebut, ditongkrongi sama syaitan si hamba ini. Ketika dia akan menempuh jalan yang lurus tersebut, syaitan ingin memalingkan si hamba itu agar dia ngambil ke kanan dan ngambil ke kiri, tidak ngambil yang lurus. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang hal itu di dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-16 dan 17. Surat apa? Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Ya. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu sambil buka Al-Quran. Ya. Mari kita perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim," menyebutkan perkataan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Qal fabima awaitani la aqudanna lahum as-siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, "Kusebab dikarenakan engkau telah menyesatkanku ya Allah." Karena Allah telah menetapkan iblis sampai hari kiamat itu terlaknat. Dan makhluk yang satu ini iblis, Allah izinkan umurnya panjang sampai hari kiamat. Kalau anak-anak keturunannya dari kalangan jin itu hidup mati kayak manusia. Tapi yang satu ini Allah izinkan untuk hidup sampai hari kiamat. Karena iblis pernah memohon kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan diriku sampai hari manusia dibangkitkan. Apa kata Allah?
innaka minal mundharin, ya engkau termasuk yang ditaklukkan. Jadi umurnya panjang. Sampai hari kiamat iblis akan selalu ada. Maka iblis berkata, karena engkau telah menyesatkanku, aku akan apa? Aku akan duduk mendekati Nabi Adam dan anak-anak keturunannya, ya, agar apa? Untuk mengawal manusia itu ketika dia berada di atas, ketika dia mendekati jalan yang lurus, syaitan akan mendekat. Apa akan syaitan lakukan? Syaitan dulu berkata, "Summa la'atiyannahum," aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. 4 penjuru akan didatangi oleh iblis, oleh syaitan. Apa hasilnya? Ya, ini iblis bersumpah di hadapan Allah di saat anak-anak keturunan Nabi Adam belum ada. Baru ada Nabi Adam doang nih. Baru ada Nabi Adam doang dan istrinya Hawa. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wa la tajid aktsaruhum syakirin, dan engkau akan dapat ya Rabb, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan betul Allah menetapkan faqalilan min ibadi asyukur, sedikit hambaku yang bersyukur. Banyaknya manusia itu kufur. Dan ini diucapkan Nabi juga, ditegaskan Nabi tentang hal walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Sabrah bin Abi Fakih. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Sabrah bin Al-Fakih, "Inna syaitan qa'ada li Adam bi atruqih." Sesungguhnya syaitan duduk mendekati Nabi Adam itu dari jalan-jalan yang ya ada pada Nabi Adam, pada anak-anak Nabi Adam tersebut. Ya. Begitu kuatnya keinginan iblis, syaitan, untuk memalingkan manusia dari kebenaran dan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kesungguhannya. Kenapa? Karena syaitan mengatakan, aku akan datangi mereka tidak saja dari depan, tidak saja dari belakang, tidak saja dari kanan, tidak saja dari kiri, tapi ke semua arah. Ini menunjukkan apa? Kesungguhan iblis syaitan untuk membuat manusia itu sesat dan fokus. Jadi iblis itu sejak dia diciptakan, tolong nanti jangan diresume ya ucapan ini ya. Sejak iblis diciptakan, dia tidak punya pekerjaan yang lain kecuali atu, yaitu apa? Menyesatkan manusia. Fokus. Makanya karena iblis telah bersumpah dan fokus, hasilnya maksimal kan? Kebanyakan manusia tidak bersyukur, berhasil. Tapi jangan pula ya Anda mau berstatus, mari kita belajar kepada iblis. Karena iblis salah satu kehebatannya fokus. Kedua, ulat. Ketiga, apa ya? Fokus istiqomah sama. Konsisten fokus sama. Ulat. Ya. Pekerja keras, tough, survive, dan seterusnya. Bahasa-bahasa hati basi. Jangan. Karena apa? Karena ada makhluk Allah yang lain yang juga melakukan hal sama dengan amalan baik. Siapa itu? Para malaikat. Emang malaikat gak fokus ngurus manusia untuk tetap mengajak mereka kepada kebaikan? Fokus. Karena Allah sifatkan malaikat itu tidak pernah istirahat dalam memuji Allah. Enggak pernah. Tidak dapat di malaikat itu santai, yang ngopi kayak kita di coffee shop, habis ngaji ke coffee shop gitu kan. Ada santai aja gitu. Ya, mari ngopi dan seterusnya. Ya, malaikat juga fokus. Malaikat juga istiqamah. Malaikat juga konsisten. Dan ada di kalangan manusia juga melakukan hal yang sama. Itu adalah siapa? Para nabi dan rasul. Maka jangan pula kita membuat status, ya,
Mari kita belajar dari iblis. Ustaz, memang guru iblis itu, memang tidak ada lagi Allah yang perlu kita jadikan guru, banyak para malaikat, para nabi rasul. Ya, seperti itu. Tapi intinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa iblis, syaitan itu betul-betul bersungguh-sungguh untuk buat manusia berpaling dari jalan yang lurus. Bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, ya tentu iblis mengajak manusia juga untuk menyeru agar mereka juga saling menyesatkan satu dengan yang lain. Makanya ada dai-dai, termasuk orang-orang kafir, yang menyuruh manusia agar berpaling dari jalan yang lurus. Dan pun mereka pun bersemangat. Oleh karenanya, ya para dai yang menyuruh kepada kebenaran, para dai yang menyuruh kepada sunnah itu tidak boleh santai. Jangan terlalu banyak santai, bukan nggak boleh, tapi bukan terlalu banyak keliru. Ngajinya sejam, nongkrongnya 3 jam, baca bukunya 1 jam, tidurnya santainya lebih banyak. Gunakan yang bermanfaat, jangan terlalu banyak santai. Yang terlalu banyak santai. Imam Ahmad ya, rahimahullah ditanya, kapan seorang hamba itu dia beristirahat? Maka beliau berjawab, fi awwali qudumihi, fi awwali wusuli qudum, fi awwali wusuli qadamaihi al-jannah. Yaitu ketika pertama kali kedua kakinya jejak di surga, itulah saatnya manusia, seorang hamba itu beristirahat. Adapun dunia dan harus apa? Dia harus bekerja keras untuk mengejar surganya. Wa hunaka aidan mislun akhar. Kemudian saking fokusnya iblis ya, untuk menyesatkan manusia, mari kita lihat ya, hasilnya. Aksarul khalqi matu al-kufr billah wa ala syukrillah. Maka kebanyakan makhluk Allah manusia ini mereka mati di atas kekufuran. Mayoritasnya mati kekufuran. Kita betul kaum muslimin aja secara dunia itu jumlahnya banyak, tapi tetap mayoritasnya kaum kafirin. Berapa penduduk dunia? 5 miliar ada? Ada 5 miliar? Berapa kaum muslimin dunia itu? Masih minoritas. Mayoritasnya kafirin. Sahih. Maka kebanyakan manusia itu mati di atas kekufuran dan mati ya dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 103, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Ya. Maka tidaklah kebanyakan manusia itu ya keberadaannya mereka, walaupun engkau begitu bersemangat untuk menjadikan mereka beriman, tapi kebanyakan mereka matinya dalam keadaan kufur dan tidak bersyukur. Menunjukkan bahwasanya calon-calon penghuni surga itu memang lebih sedikit. Berarti banyaknya manusia menempati apa? Neraka. Penghuni dunia itu, dan penghuni neraka paling banyak dari dunia adalah emak-emak. Kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, ya, uridun nar fa idza aktsara ahliha an-nisa. Ditampakkan kepada neraka dan banyaknya penghuninya para emak-emak. Rasul juga tidak menyebutkannya Anisa itu wanita secara umum, karena ada lafaz berikutnya menunjukkan maksudnya adalah para istri. Anisa di sini wanita maksudnya adalah para istri. Maka para wanita pun bertanya, ayakfurna billah, apakah maksudnya mereka neraka karena kufur kepada Allah? Artinya tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah? Bukan.
Apa juga usul? Ya, yakurnal ihsan wa yakurnal ashir. Wa idza ahsanta ila ihdahunna adhhar summa wajad minka syai'an qalat ma wajadtu minka khairan qat. Apa Rasulullah? Tidak, mereka tidak kufur kepada Allah, tapi mereka kufur kepada kebaikan suami. Jika engkau para suami berbuat baik kepada istri satu perpul penuh, apakah sepanjang waktu 1 tahun kalian berbuat baik, ada satu kejadian satu saja yang membuat istri ini kesal, kecewa, ya. Lalu kemudian dia berkata, saya mah tidak pernah bahagia bersama selama ini. Padahal rumah sudah dikasih, kontrak sudah, pakaian sudah dikasih, kredit sih. Walau tapi itu suami yang menanggungnya. Sudah berusaha bertanggung jawab, ya, berusaha untuk menyayangi, tapi satu aja kejadian, lalu kemudian dia hanguskan semua kejadian tersebut. Satu yang dia fokus. Inilah yang membuat kenapa banyak wanita itu masuk neraka akibat tak pandai merawat kebaikan suami. Maka ibu-ibu, kade, kalau untuk kade, kakak hade, ya, baru punya duit dikit, gitu kan, langsung sana. Balik kita kepada materi kita. Wahuna kaidah. Lalu kemudian kata Syekh, dan di sana juga ada permisalan yang lain yang luar biasa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna siratal mustaqim. An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari, dari sahabat Nawas bin Sam'an ya Al-Ansari dari Ansar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daraballahu masalan siratan mustaqiman wa ala jambati sirati surani فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داء يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداء يدعو من فوق الصراط فإذا أراد يطلب شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحوا فإنك إن تطوع تلجوا والصراط الإسلام والصراط حدود الله والأبواب مفتحة محارم الله وهذا الكداء إلى رأس الصراط كتاب الله والداعي أن فوق الصراط وعد الله في قلب كل مسلم. Ya. Ini rawah Ahmad dan Syalbani mensahihkannya dalam Dalil Jannah fi Taqis Sunnah Ibnu Asad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan permisalan tentang siratal mustaqim itu, ya, tentang jalan yang lurus itu. Ini sebuah jalan lurus. Ya, perhatikan baik-baik ibu-ibu, fokus lihat apa? Lihat layar. Ya, lihat layar. Perhatikan ke gambaran tangan saya. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan jalan yang lurus. Di kiri kanannya ada dinding. Lurus, kiri kanannya ada dinding. Pada kedua dinding ini ada pintu. Oke? Di atas pintu itu ada gordeng. Gordeng yang tidak terkunci, bukan terbuka. Kita akan sebutkan ya, gordeng sutur, gordeng enak. Di atas pintu itu ada dai. Ya, ada penyeru yang berkata, wahai manusia, masuklah kalian semua, tetap berada di atas jalan yang lurus, jangan bengkok-bengkok, maksudnya jangan coba-coba untuk masuk ke pintu. Jadi jalan lurus, ada dinding kiri kanannya, ada pintu tiada dinding. Ya. Jangan sampai tergoda ku pintu yang itu teh dari gordeng. Mudah gak memasukinya? Mudah, kantun lompat langsung masuk.
mudah untuk masuk. Jangan sampai masuk itu. Karena masuk itu ini enggak susah. Jangan. Ya. Dan di atas sirat sendiri, jadi ada dua dai, ada di atas pintu dan ada dai di atas sirotnya. Dua-duanya bagus. Ya. Yang di atas sirat, ya, itu juga menyeru. Ketika ada manusia ingin mulai masuki pintu yang tutupnya gorden, gampang untuk dibuka, maka penyuruh di atas jalan dia berkata, "Waihan, la taftah. Celaka engkau, jangan kau buka pintu tersebut. Kalau kau buka, maka kau mesti memasukinya. Kalau udah dibuka, mesti memasukinya." Pintu ini mudah untuk dibuka. Dan kalau udah dibuka, masuknya gampang. Karena pintunya tidak terkunci dan bukan dari pintu yang berat. Coba ada pintu gak terkunci, tapi pintunya kadang anggar udah kayak saya buka. Nah ini tidak terkunci dan dari gorden gampang. Mungkin ditiup kurang ya, kaget saya pada gampang. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan as-sirat, jalan lurus ini adalah al-Islam. Oke? Dinding kanan, dinding kiri, ini hududullah, hukum-hukum Allah, perintah dan larangan. Ya, hududullah, dua dinding. Jadi Islam itu dikawal dengan hukum-hukumnya, dengan aturan Islamnya, dikawal. Pintu-pintu yang ada di dinding itu maharimullah. Itu adalah perkara-perkara yang haramkan yang hanya ditutupnya dengan apa? Gorden. Mudah untuk masuknya, gampang untuk membukanya. Sedangkan dai yang menyuruh di atas pintu, ya, dai yang menyuruh di atas pintu tadi itu adalah kitabullah, Al-Qur'an Karim. Ya, Al-Qur'an Karim. Sedangkan dai yang menyeru di atas sirat itu adalah apa? Ya, nasihat Allah yang Allah tanamkan dalam hati setiap muslim. Jadi fitrah kita, nurani kita itu ingin sebenarnya kebaikan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih Muslim, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi." Ya, setiap yang lahir dalam keadaan fitrah Islam. Kedua orang tuanya lahir menjadikannya Nasrani, menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Jadi Islam itu adalah fitrah. Rusaknya fitrah itu ketika orang tuanya mencetaknya menjadi kafir, Yahudi atau Nasrani, dan lebih pada itu selain dari Alkitab, musyrikin dan yang lain. Kedua orang tuanya aslinya, ya, setiap yang lahir itu fitrah. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya ada seorang bayi, dia kemudian lahir, ditinggal, kemudian dia hidup di hutan, tidak ada yang mengajarkannya satupun, maka dia tumbuh pasti akan tahu bahwa dia memiliki pencipta yaitu Rabbul Alamin, Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Maka itu ada pada diri seorang muslim. Allah tanamkan itu untuk mengingatkan dirinya tentang istiqomah nih, balik ke Allah Subhanahu wa taala. Dari situ, ya, kita dapati Siratal Mustaqim yang digambarkan Rasulullah SAW itu komplit. Di situ ada Islam, ya kan? Maka kalau tidak Islam, maka bukan Siratal Mustaqim. Di situ ada Al-Quran. Barang siapa yang mempercayai Al-Quran, maka dia tidak berada di atas Siratal Mustaqim. Tentulah kalau Al-Quran disebutkan, otomatis ada sunnahnya di situ. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Taraktukum amrayni, ya, in tamassaktum bihima fa in tamassaktum bihima la tadillu abada, kitabullah wa sunnati rasulih." Ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian pegang teguh kedua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis. Kemudian dijelaskan juga bahwa untuk menempuh Siratal Mustaqim itu ada, ya, godanya.
Siratal mustaqim ini jalan tempuh itu panjang, penggodanya pendek, ringkas, mudah. Makanya istiqomah itu bukan perkara mudah, tapi melenceng dari istiqomah gampang. Apalagi hari ini penggodanya sudah ada di tangan kita. Ini penggoda yang luar biasa. Nah, tolong untuk yang ini jangan ditulis di resume ya, karena alhamdulillah panitia kajian saya dibuat resumenya bagus. Tapi saya setelah baca resume, saya perlu kasih ini juga kan direkam nih. Nah, yang ini jangan terus di resume. Ini semacam suplemen saja. Coba kita muhasabah ya. Keberadaan kita bersama HP dengan berbagai macam lalu lintas informasinya, itu berapa banyak ya, saya perkara anggap itu perkara mudah. Berapa banyak dengan kita menggunakan HP untuk kita kalau begini baca Quran, dengan berapa banyak? Coba kita muhasabah. Setiap kita ketika kita muhasabah, kita akan dapati bahwasanya ternyata masih lebih banyak melalaikannya daripada membantunya. Ada positif, tapi melalaikannya juga tidak kalah sedikit. Saya sering memberikan contoh begini, ya, contoh simpel. Apa doa yang kita baca ketika kita bangun tidur? Apa? Ya gini, apa yang pertama kali kita lakukan ketika kita bangun tidur? Jawabannya berdoa. Betul kan? Apa doanya? Alhamdulillah, ya Allah terima kasih Kau berikan aku hidup yang tadinya aku mati tidur gitu kan? Dan kepadamu pasti aku akan kembali untuk diminta pertanggungjawaban dari mana dikasih hidup. Kan itu yang Rasul ajarkan. Kita pertama kali kita bangun, kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat hidup. Tapi mari kita lihat si penggoda ini. Berapa banyak di antara manusia ketika bangun tidur, yang pertama kali dilakukan cari HP. Betul atau tidak? Bangun terus lihat, itu korejanya, mana HP? Buka, ya, WA, satu, Instagram, Allah musta'an. Grup ini 100 grup WA, kayak orang mati. Masuk grup. Giliran grup untuk taklim online jarang ikut. Ini ikut. Merasa kalau tidak ikut banyak grup, merasa tidak terakui, eksistensinya tidak muncul. Habis pikiran kita untuk buka WA tiap hari. Soalnya kita gak boleh lepas dari HP. Kapan kita membiarkan waktu 1 jam, 2 jam, HP tidak boleh ganggu saya. Fokus baca Quran, fokus belajar. Ya tadi Bapak sekalian, HP ini sangat mudah untuk melalaikan kita dari berpikir Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia juga menjadi yang sangat mudah untuk kita tambah ilmu. Wallahi. Dulu ketika kita awal-awal ngaji, ya, mulai tahu bahwa ini harus ilmu, kitab anu. Dulu kita cari dulu bisa baca kitab itu susah dapat. Sekarang PDF itu plus PDF, YouTube plus kajian di Madinah Makkah itu langsung live gampang. Wallahi. Tadinya tadi kita lihat iblis, ya, tiap kali kita ingin berada di mustaqim, iblis akan berusaha untuk
dapat menghalang kita ulang. Oke. Ya, nanti gampang. Iyalah. Makanya Rasul menyebutkan siratal mustaqim itu ditempuh itu dengan apa? Dengan penggoda yang sangat mudah. Dia berupa pintu, hanya perlunya gorden yang dibuka gampang. Kalau sudah dibuka, plus masuk. Maka jangan coba-coba untuk bermaksiat. Sekali seorang untuk bermaksiat, dia akan terus dan untuk kembali itu perkara mudah. Dan ketika kembali sudah ada rekam jejak kemaksiatan. Maka jangan coba-coba bermaksiat. Jangan coba-coba menakut. Yang orang lain melakukan maksiat, orang penasaran, engkau kumaha rasanya? Iya kikir, ya kan. Kalau sudah masuk, belum tentu mudah kembali. Dan kalau sudah kembali sudah ada itu rekam keburukan. Maka jangan coba-coba main-main yang maksiat. Dan penggoda itu mudah sudah di tangan kita. Imam perkara mubah yang lebih, imam perkara maksiat yang mudah. Di Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan HP ya, hati-hati. Belajar untuk kurangi ketergantungan sumber HP. Belajar. Ya, sisihkan waktu untuk tidak lihat HP. Kalau lihat HP itu waktu kita untuk belajar. Umur kita sebentar, sedikit. Sebentar, enggak akan lama, kita pasti akan mati. Setiap detik umur yang Allah gunakan berikan kepada kita itu menentukan nasib kita di yaumul qiyamah. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk terus menambah kebaikan, untuk istighfar, zikir, puasa dan seterusnya. Manfaatkan. Ya. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada seorang mukmin akan mereka untuk bisa istiqomah berdasarkan Nabi SAW, yaitu wa'idullahi fi qalbi kulli muslim, yaitu Allah tanamkan pada hati manusia itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mau berada di mustaqim. Ini juga bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun nurani fitrah yang baik ini akan bisa terpolusi, terkotori bila kemudian manusia itu mengotori hatinya dengan perkara-perkara yang haram. Makanya nanti pada pembahasan kita dari sehari ini kita akan bahas 3 amalan utama yang mengotori, yang menghambat langkah kita berada di atas siratal mustaqim, insyaallah. Nah, keharaman-keharaman itu membuat fayasbihu la ma'ruf wa yakru munkaran. Ya, polusi ini membuat hati seorang mukmin itu akhirnya apa? Tidak bisa mengenal kebaikan itu adalah kebaikan dan tidak bisa mengenal kemungkaran itu adalah kemungkaran. Sehingga terjadi apa? Pembaliut gitu ya. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka janganlah begitu, kata Allah. Bahkan hati-hati mereka itu berkarat akibat dosa yang mereka kerjakan. Sehingga ketika berkarat, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak bisa mengenal kebaikan sehingga dia kerjakan, dan ketika ada kemungkaran dia juga tidak ingkari. Itu akibat melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Saya ambil contoh. Ketika manusia sudah menganggap biasa membuka aurat,
Maka pekerjaan foto model menjadi perkara yang biasa, maka dibanggakan kan. Miss Universe, Miss Universe of the scene of the world. Jadi ratu dosa sejagat raya. Bukankah dia memamerkan ya, maksiatnya? Dan uniknya itu dibanggakan oleh orang tua yang muslim pula. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak mengetahui kebaikan yang mana dan tidak mengingkari kemungkaran. Dia akan biasa. Ketika melihat wanita yang menutup aurat, apalagi pakai cadar, ketakutan. Ini wanita gak kenal kemajuan zaman, tidak modernis, wanita yang terkungkung oleh diberikan gelar-gelar yang buruk. Dan memang itu salah satu tipu daya syaitan adalah apa? Memberikan lakop perbuatan maksiat dan kebaikan, dan memberikan lakop pada keburukan dengan nama yang bagus-bagus. Itu diantara syaitan demikian, membolak-balikan situasi. Dan manusia banyak yang mengikuti. Sehingga ketika dosa itu sudah banyak, hanya menutup hati mereka. Sehingga Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau bersabda SAW, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuktatan sauda fa idza huwa naza wastaghfar wa tab saqila qalbuhu wa in 'ada zida fi hatta ta'lu qalbah wa huwa ar-rani alladhi kana Allah." Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan satu maksiat, satu dosa, maka dicatat, dituliskan satu titik hitam dalam hatinya. Tadinya kan bersih hati manusia. Ketika dia berbuat dosa, maka diletakkan satu titik hitam dalam hatinya. Kalau dia istighfar, taubat, maka kembali bersih. Karena sifat asalnya hati manusia itu apa? Bersih. Dosa, ketika satu dosa ada satu titik hitam. Ketika dia taubat, hilang. Tapi kalau dia mengulang, nambah, ngulang, nambah, maka itulah ya yang Allah sebutkan dalam ya surat yang kita sebutkan Al-Mutaffifin ayat 14 tadi. Apa? Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, hatinya telah berkarat akibat dosa yang mereka kerjakan. Oleh karena itulah berkenan talibul ilmi, salah satu penghalang, jadi jangan masuk aja semuanya, sebab biar fokus di materi kita. Dan ini sebagai suplemen saja. Oleh karena itulah, di antara penghalang susahnya kita dapat ilmu, paham ilmu itu karena banyak dosa. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala suatu hari pernah mengeluhkan akan buruknya hafalannya kepada gurunya Waqi'. Kata Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in an su'i'iddi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani anna al-ilma nurun wa anna nurallahi la yuhda lil 'asi." Aku mengeluhkan kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku. Ya. Dan guruku memberikan bimbingan agar aku meninggalkan maksiat, dan menggambarkan kepadaku bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada al-asi, orang yang maksiat. Maksiat itu menghalangi sampainya ilmu. Kenapa kita susah belajar? Belajar kenapa susah paham? Itu pasti ada dosa. Imam Syafi'i sendiri ketika mengeluhkan buruknya hafalan, ingat buruknya hafalan Imam Syafi'i bukan tiga orang. Buruknya Imam Syafi'i hafalan itu hebatnya hafalan kita. Dosanya Imam Syafi'i bukan dosa kayak kita.
mesti masih berusaha untuk menjaga dari dosa. Tapi sebegitu berupaya Syafi'i menjaga diri dari maksiat, tetap gurunya menyatakan ketika engkau merasakan buruknya hafalanmu, pasti saya itu ada maksiat yang pada kau tidak sadar atau apa segala itu. Walau menjaga diri bermaksiat bukan sebab mudahnya ilmu itu datang. Tapi ingat, iblis tidak ingin kita itu istiqomah. Iblis ingin kita kadang lurus, kadang bengkok. Nanti juga tobat. Dibuat kita susah istiqomah. Mata sholatnya susah. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Ustaz, mengapa sholat kita susah khusyuk? Kenapa kita susah sholat malam? Jawabannya satu, loba dosa. Simple. Loba dosa, weh. Jangan coba-coba membela. Perasaan Pak Ustaz, ya saya udah cuma istiqomah. Nah itu kan perasaan lo. Jangan pakai perasaan. Apakah Anda mengira dosa itu hanya dari mata saja? Apakah Anda mendosa dari telinga saja? Apa Anda mengira hati Anda tidak berbuat dosa? Muncul ria, ujub, takabur, merasa lebih baik daripada yang lain. Apa itu tidak dosa? Jarang menyembunyikan amal, suka kalau amal itu ditunjuk pada orang dan merasa bahwa dia punya peran besar dalam hidup itu. Apakah tidak dosa? الشاهد أن هذا مثل عجيب لبيان الصراط المستقيم الذي جاء في الإسلام. Yang menjadi bukti atau penguat yang sangat mengagumkan untuk menjelaskan siratal mustaqim ini adalah Allah menjadikan permisalan siratal mustaqim itu adalah Islam. Ya, yang mana Islam itu jalan lurus dan kemudian dia memiliki dua dinding yang mengawalnya, itu hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada manusia agar mereka bisa istiqomah, menunjukkan kepada kita simpel. Bila orang itu tidak paham agama, susah untuk istiqomah. Susah untuk istiqomah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, al-jahlu aslul fasad wa dhalal. Kebodohan itu merupakan sumber semua kerusakan dan kesesatan. Itu kebodohan. Orang mudah salah itu karena enggak punya ilmu. Cing, coba jangan urusan akhirat, urusan agama lah, dan urusan dunia saja. Ya, saya ambil contoh, orang yang berilmu tentang kesehatan, bisa dokter, itu pasti dalam dia bertindak berkenaan dengan misalnya menghadapi makan dan pola makannya, mesti dokter, tentu dokter yang berilmu dan beramal seperti saya, mesti dia lebih mudah untuk menjaga kesehatan karena ilmunya lengkap. Suatu waktu saya pernah makan bareng sama seorang dokter, dia juga seorang ustaz. Kita ajak makan, kita kan seru nih makan di tempat yang wah gitu kan. Kenapa seru juga? Karena ada yang bayarin, wah gitu kan, seru. Makan asik. Kata dokter, pulang dari sini saya harus puasa untuk kembali menetralkan banyaknya kalori-kalori yang merugikan badan saya. Itu punya ibu langsung komentar, langsung saya harus puasa. Makanya badannya selalu bagus, enggak overweight, tidak juga low weight. Tapi punya ilmu. Tapi kita yang nggak tahu tentang kesehatan, segala asuh, no penting warna gue kan aja yang mengenal. Kan masak kita itu kan soal makanan, mengenal, warna kita masak warna. Tanpa melihat di berapa kandungan kalorinya, yuk terigu, gorengan, santan, gula, itu. Tapi alhamdulillah ya hari-hari ini ya informasi yang mulai terbuka, mulai banyak kaum muslimin yang paham. Tapi yang tidak paham lebih banyak. Buktinya bala-bala masih laku, banyak yang beli. Ya orang kita, pohon kita, anggap pada bala, terutama bulan puasa.
Jadi kayak guyonan, ingat ya masuk dari semua ya. Jadi ada guyonan begini. Cing, berbuka dengan kurma hukumnya naon sunnah. Tadi jam bala-bala jadi wajib. Kenapa? Ya Allah kurma tenaros. Nah, Allah kurma tenaros. Tapi kita nggak ada gorengan. Nah, kalau jadi garing dia nggak ada gorengan. Tuh, kesalah dari mana? Jalan lurus adalah Islam. Di kiri kanannya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang paling semakin paham agama dia akan mulai istiqomah. Ya, yang Allah turunkan menjadi sebuah syariatnya, dan janganlah sampai dia melewati dinding yang Allah sudah sebutkan tadi untuk supaya ini. Kalau ada jalan, ada dinding, berarti kan tujuannya apa? Cing, entah ke kanan atau ke kiri, itu maksud kan? Fokus, jangan kanan, jangan kiri. Kalau seandainya dinding tertutup, mungkin kita mudah istiqomah. Tapi Allah sudah jadikan, karena Allah Subhanahu wa taala, dia ada pintu yang mudah dibuka, tinggal lompat sedikit langsung masuk. Adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Untuk menguji apakah si hamba ini jujur ingin ke surganya atau tidak. Diuji. Apa hasiban nas, ya, apa hasiban nas ayusraku ayyakul amalum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamu Allah alladziina sadaqu wa la ya'lamu alladziina ya wa la ya'lamu al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diuji? Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka hingga Allah tahu siapa yang jujur dengan iman, siapa yang dusta. Di antara ujiannya Allah berikan perkara yang haramkan, mereka mau melaksanakannya, mengambil atau tidak. Ketika mereka tinggalkan, bukti mereka jujur untuk menjadi surganya Allah Jalla wa'ala. Kemudian saya berpindah kepada penambahan informasi. Kata beliau, kama anna hadza fi hadhihi dunya siratan mustaqiman. Ini boleh masukkan ke lagi. Kama anna fi hadha dunya siratan mustaqiman yutlab bil ibad as-sayr alayhi fa inna amamahu yawm al-qiyamah siratan mustaqimah yusabu adamat jahannam wa yutlabu bil la khalaiq ay yamshu alayhi. Sebagaimana di dunia ini ada jalan yang lurus di mana para hamba diminta dituntut untuk berjalan di atas jalan mustaqim tersebut, maka sungguhnya di depan mereka juga ada jembatan yang lurus yang akan bentangkan di atas punggung neraka jahanam untuk mereka sampai ke surga. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha. Ya, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan tersebut, melewati di atas tersebut. Karena Allah Rabbika hatman maqdiya, itu sudah ketetapan yang Allah telah tetapkan. Ya, Allah berfirman di surah Maryam demikian. Summa lil ladzina taqaw. Ya, kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa. Ya. Artinya at-tariqul jannah, jalan menuju surga ini hanya ini doang. Jadi menuju surga. Jadi kalau kita di dunia ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju, saya memang nggak suka ya. Roma itu kotanya Nasrani ya. Saya lebih suka banyak jalan menuju Mekah. Betul kan? Bisa lewat ini, bisa lewat Jeddah, bisa lewat Madinah, bisa lewat yang lain. Ya, banyak jalan menuju Mekah. Tapi untuk ke surga hanya satu. Untuk ke surganya satu. Ya. Yang mana? Ya. Surga ada di ujung. Allah bentangkan satu jalan, hanya ini satu-satu jalan untuk menuju surga. Tidak banyak jalan untuk masuk ke surga. Di hari kiamat, itu Allah hanya bentangkan satu jembatan yang lurus. Tidak Allah buat banyak jalan, banyak jembatan untuk masuk ke surga. Hanya satu. Maka sesungguhnya bila seseorang di dunia
Dia menempuh jalan yang lurus ini ke jalan yang tidak bengkok-bengkok, maka itu akan mempermudah dia untuk berada ke satu yang satu juga jumlahnya. Ya, Allah bentangkan di atas punggung neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah, tidak satu pun dari kalian kecuali dia akan pasti mendatanginya, pasti. Oleh karenanya Allah Taala berfirman, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan surah Al-Imran pada ayat ke-185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama yuwaffa ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa dakhala jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan balasan kalian itu disempurnakannya nanti di hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang sukses berhasil. Ada kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu. Jadi kalau ada orang merasa, ya, saya ingin senang di dunia, ingat Allah sifati kesenangan Anda itu adalah tipuan. Jangan terpedaya maksudnya. Allah kasih mobil, kasih motor, kasih rumah, kasih angin, kasih pasangan, kasih keturunan, kasih pendapatan, kasih perumahan, kasih kendaraan dan an-an yang lain. Itu ingat, itu tipuan. Jangan tertipu, jangan terpedaya. Jangan sampai itu memalingkan, ya, seorang hamba dari berzikir kepada Allah, dari mencari surga. Saya tutup dengan satu ayat dan perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf, ya, ayat 13. Al-Ahqaf ayat 13. Allah Ta'ala firman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah dan kemudian mereka istiqomah, maka mereka tidak akan merasakan ketakutan untuk menghadapi waktu yang akan datang, maksudnya, dan tidak akan merasakan kesedihan, kegalauan pada waktu, pada perkara-perkara yang dia tidak akan masalah. Ini makna yang berbeda. Allah sebutkan dalam Fussilat ayat 30, surat Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla yakhafu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka di saat kematiannya para malaikat akan turun. Beberapa malaikat plus, ya, malaikat pencabut nyawa datang kepada orang tersebut, berada di sampingnya karena mereka istiqomah yang Subhanahu wa taala. Mereka berkata, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut setelah kematianmu menghadapi masa yang akan datang, dan jangan kau bersedih pada apa kau tinggalkan dari duniamu, dari anak, istrimu, pasanganmu, pekerjaanmu, keluargamu. Jangan kau sedih, jangan kau khawatir, jangan kau risau. Bergembiralah dengan surga yang telah disiapkan untukmu. Allahumma ja'alna min ahli istiqamah wa ja'alna min ahli jannah. Kemudian Umar berkata, ya, summa istaqamu, orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, artinya apa? Lam yadkhaw raghbas sa'lab. Yaitu apa? Mereka tidak melangkah seperti melangkahnya ular. Dan ular rata-rata jalannya dan jarang lurus kan? Sedangkan tengok kan, ular itu jalan, artinya manteng di atasnya tersebut. Insya Allah, ya, untuk selanjutnya kita akan pindah pada waktu yang akan datang dengan tema tiga penghalang utama dari jalan yang lurus. Ya, catat oleh panitia, ya. Jadi nanti kalau saya nanya lagi temanya apa, Ustaz? Ya, temanya adalah tiga penghalang utama dari jalan yang lurus. Itu tema kita di waktu yang akan datang. Ya, semoga Allah mudahkan komprehensif. Ya, kita ada pertanyaan. Bismillah. Apakah istighfar 1000 kali termasuk bid'ah? Ya, kalau seseorang melazimkan
suatu amalan termasuk zikir dengan jumlah tertentu tanpa dasar, dia termasuk bid'ah. Ya. Jadi seseorang dikatakan dia ittiba kepada Rasul secara utuh bila dia memastikan ada 6 perkara yang dia pastikan itu mengikuti Rasul. Yang pertama jenisnya, ya jenisnya, yang kedua caranya, yang ketiga waktunya, yang keempat jumlahnya, yang kelima tempatnya, yang keenam waktu, tempat, jenis, tata cara, jumlah, paling satu lagi sih. Itu dikatakan dia di atas sunnah. Nah, mengucap istighfar 1000 kali, ini berarti dia telah mengumpulkan jumlah. Pertanyaannya, ada dalil atau tidak? Rasul mengajarkan jumlah 1000 kali istighfar. Berikut keutamaannya, ada dalil atau tidak? Jawabannya kalau tidak ada dalil berarti tidak. Berarti tidak ada dasarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita penting untuk memastikan amalan kita ini sesuai sunnah, sesuai contoh Rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kalimat yang tajam di dalam surat Asy-Syura. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka itu membuat sebuah syariat yang tidak Allah izinkan, syariat tentang agama yang tidak Allah izinkan? Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan, sekutu-sekutu selain Allah untuk membuat agama yang Allah tidak izinkan? Sekarang mari kita tanya. Ya, mari kita tanya. Anda ketika Anda mengucapkan istighfar 1000 kali, Anda meniatkan ini ibadah atau bukan? Kira-kira jawabannya apa? Ketika dia mengucapkan istighfar 1000 kali, dia menganggap ini ibadah atau bukan? Ibadah kan? Berarti dia mengharapkan pahala kan? Oke. Kalau Anda menganggap ini ibadah, apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengetahuinya atau tidak? Mengetahuinya atau tidak? Kalau dia mengatakan Rasulullah tidak mengetahuinya, ini adalah sebuah ibadah kepada Allah. Kok kamu tahu tapi Rasul para sahabat tidak tahu? Kalau ini adalah sebuah ibadah, mengabahkan diri kepada Allah, yang Allah utus Rasul untuk mengajarkan manusia bagaimana beribadah kepada Allah, kok kamu tahu Rasul para sahabat tidak tahu? Kalau dia mengatakan tahu Pak Ustaz, lalu kalau Rasul para sahabat tahu, mengapa mereka tidak menyampaikannya? Berarti Anda telah menuduh Rasul para sahabat berkhianat menyembunyikan agama. Ya gitu. Maka kalau dari sini jawab tidak bisa apa-apa, beritahulah kita bahwa Anda telah membuat sebuah syariat berupa zikir baru dalam agama. Maka lihat dari itu, apakah mereka memiliki tandingan selain Allah membuat sebuah aturan agama untuk ibadah yang Allah tidak izinkan? Tidak ada dalil. Kullu amali min amal ibadah yutlabu tadabun bidalil. Satu pun amalan itu dituntut adanya dalil. Dituntut adanya dalil. Kalau nggak ada dalil tinggalkan. Ya. Adapun istighfar yang tidak dibatasi jumlah, ya. Kalau ketika ada jumlah kita butuh dalil. Seperti kita habis sholat istighfar berapa kali? 3 kali. Kenapa 3 kali? Ada dalil. Istighfar 1000 kali. Ada dalil atau tidak? Kalau dia tidak ada batasan di waktu tertentu, kayak tadi istighfar 3 kali, waktunya harus habis sholat saja. Sholat wajib. Anda baca sholat 3 kali nggak ada dalil. Maka ketika waktunya itu muqayyad, ya, mudayyak itu dibatasi tersebut, maka di luar seperti itu maka dia muwassa'. Maka istighfarnya boleh kita lakukan, baca sebanyak-banyak boleh tanpa batas. Karena yang 3 kali ini mudayyak karena waktunya hanya habis sholat wajib. Di luar itu maka istighfar ya boleh dibaca sebanyak-banyaknya. Membatasi sampai 1000 kali, maka dia membutuhkan dalil. Dalil tentang istighfar dan utamanya banyak. Wabil ashari hum yastaghfirun, tentang orang bertakwa itu adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru ala dzunubihim wa lam yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ya'lamun. Tentang kata istighfar banyak, itu dalil tentang istighfar. Tapi ketika Anda membatasi 1000, Anda butuh dalil khusus. Membatasi 1000 itu ada dalil enggak? Kalau enggak ada, maka bid'ah.
Ketika usaha bersifat dibiarkan umum, biarkanlah dia keumamannya. Ketika Anda batas jumlahnya, Anda butuh dalil. Kita habis sholat bersifat 3 kali, kan ada dalil bersifat 3 kali. Tapi kalau 1000, Anda wajib bagi Anda berdasarkan ini agama Allah. Anda melaksanakan ibadah, Anda melaksanakan agama Allah. Anda butuh dalil. Karena Allah menyatakan apakah mereka memiliki tanzil Allah yang membuat agama tanpa izin dari Allah, tanpa dalil maksudnya. Ya, maka yang tidak ada dalil tinggalkan. Semua ajaran Nabi sudah cukup untuk membuat kita insya Allah mudah masuk surga dan selamat dari neraka. Karena bersabda hadis riwayat Tabrani, ma baqi syai'in qaribun ila jannah wa yubaquna illa wa qad ghayna lakum. Tidak ada satu jalan pun yang mendekatkan kalian kepada surga, dan tidak ada satu pun jalan yang menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya telah aku jelaskan kepada kalian dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama buat kalian. Sehingga orang yang masuk surga sudah cukup dengan ajaran Rasul. Orang yang selalu neraka sudah cukup dengan ajaran Rasul. Ada jaminan surga dan selamat neraka bila ikut Rasul. Tapi ikut selain Rasul, adakah jaminannya? Ketika ada istighfar 1000 kali, adakah jaminannya dapat pahala? Ada mengharapkan pahala berarti ibadah. Kalau ibadah ada izin dari Allah, ada nggak izin dari Allah kepada dia? Jawabnya nggak ada, tinggalkan. Nabi bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna farrad." Barang siapa melakukan amal apa saja yang tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Allah tidak menerima amalan tanpa coba usul. Ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Pak Ustaz, apa kiat-kiat supaya rumah tangga kuat berhadapan dengan cobaan? Doa apa yang paling mustajab? Baik. Kiat-kiat untuk rumah tangga kuat menghadapi cobaan, ya tentu yang pertama jelas kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ya zat yang maha kuasa untuk ya memberikan keistiqomahan. Allah zat yang memberikan kita hidayah. Allah yang mengatur segala urusan. Maka kembalikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bicara tentang usaha-usaha teknis, kembalikan dulu kepada Allah. Ya, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza fasta'inillah. Jika engkau meminta sesuatu, minta dulu kepada Allah. Engkau minta tolong kepada Allah. Sebelum kita bicara kiat-kiat usaha manusia kita, jangan lupa yang pertama hadirkan dulu Allah Subhanahu wa taala. Doa. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau kita tahu yang pertama dan utama adalah doa, berarti harus diseriuskan doanya. Ya. Cari waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab doa, waktu sujud, doa, minta ya Allah setelah kita baca subhanallah itu, ya doa ya Allah jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang istiqomah ya Allah, jauhkan dari berbagai macam perkara yang rusaknya ya Allah. Antara ada dan istiqomah doa Allahumma ya Allah, ya jagalah keluarga kami, rumah tangga kami, anak kami, pasangan kami dari jalan yang menyimpang ya Allah. Cari waktu tempat saya doa. Ya. Umar bin Khattab berkata, "Ana la ahmilu hamal ijabah, innama ahmilu hamal du'a. Fa idza ulhimtu ad-du'a, ja'at al-ijabatu ma'ahu." Aku tidak terlalu fokus pada pengabulan doa. Tapi aku fokuskan adalah bagaimana aku bisa berdoa dengan baik dan benar. Karena bila Allah ilhamkan kepadaku untuk berdoa dengan benar, maka pengabulan otomatis datang. Karena Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Doa sing benar dijawab kabul doanya. Ya, tapi kita tahu bahwa pengabulan doa itu ya karena Allah tidak kasih di dunia, tapi Allah kabulkan di akhirat. Ya, tapi kita tentu berharap Allah yang terbaik. Jadi apa doanya agar rumah tangga kita paling mustajab? Doa yang paling mustajab ya tentu secara umum baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Al-Imam Katsir rahimahullah taala ketika mengartikan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb kami berikanlah kepada kami kebaikan dunia, itu mencakup semuanya. Memiliki pasangan yang soleh dan solehah, diberikan harta yang cukup, diberikan kesehatan yang bagus, diberikan kemudahan untuk dapat ilmu bermanfaat dan amal soleh Allah ya amal yang diterima. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah.
Kebaikan akhirat wa fil akhirati hasanah, itu adalah surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dan jagalah kami dari adab neraka. Maksudnya apa? Jauhkan kami dan melakukan amalan-amalan yang dapat memasukkan kami ke neraka, itu maksudnya. Wa qina adzabannar artinya apa? Jauhkanlah kami dan melakukan amalan-amalan yang dapat masuk kepada neraka. Dari keburukan, dosa, maksiat dan yang lainnya. Maka Rabbana atina hasanah wa qina adzabannar itu doa yang luar biasa kalau kita paham. Semuanya mencakup di situ. Ya. Kalau yang agak teknis kita baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, talabul ilmi. Talabul ilmi. Semangat untuk belajar agama. Ingat, tidak ada waktu luang. Bu, ada waktu luang enggak? Enggak ada. Yang ada luangkan waktu. Jadi jangan berkata bahwa ibu-ibu mah santai. Apa santainya ibu-ibu? Di rumah mereka bekerja sibuk. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga, macam sibuk juga pada ibu-ibu. Tapi kalau nggak diluangkan waktu, ibu nggak akan belajar. Pak Ustaz, saya sibuk Ustaz, rumah segala macam, anak masih bayi, segala macam. Anda kalau bekerja seperti itu, Anda nggak akan bisa belajar. Semua orang sibuk. Luangkan waktu semampunya. Rutin anak tidur jam segini Pak Ustaz. Nah, itu kalau nggak capek, semampunya. Semampunya. Ya, sambil kalau misalnya ajak suami untuk ke majelis taklim, balik ngegendong anak, asal teribut gitu kan. Walaupun salah berusaha untuk apa ini? Mungkin imusnya sedikit, tapi kalau barokah, Allah. Kalau barokah berdampak pada rumah tangga. Sedikit mungkin kan tidak usah, saya tidak usah cari ilmu Pak Ustaz. Saya punya anak masih sibuk Pak Ustaz. Saya sampai ngegendong ke pengajian Pak Ustaz. Semampunya mendengar susah-susah Pak Ustaz supaya dapat sedikit. Tapi ketika itu barokah, berefek pada rumah tangga. Allah berikan kebarokan pada rumah tangga. Kalau Rasulullah sabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah mudahkan dia menuju surga. Dengan ilmu agama ini, Allah akan perbaiki rumah tangganya. Dengan ilmu agama ini, Allah mudahkan dia istiqomah di rumah tangga menghadapi berbagai macam cobaan. Fitnah hati, fitnah syubhat, fitnah syahwat, Allah akan mudahkan oleh ilmu. Sebagaimana kebodohan merupakan sumber kesesatan dan kerusakan, maka ilmu merupakan obat dari segala kesesatan dan kerusakan. Ilmu, maka dia harus dicari. Belajar. Jangan terlalu banyak excuse. Saya sibuk Pak Ustaz. Saya sudah umur Pak Ustaz. Jangan. Untuk urusan belajar jangan excuse, tapi semampunya. Anda bisa luangkan waktu, ya seminggu sekali. Berangkat belajar. Bisa 2 minggu sekali berangkat, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali berangkat. YouTube kajian manfaatkan, ya sambil goreng telur, goreng ngerebus. Saya ambil contoh yang bagus-bagus ya. Goreng telur, goreng malah agak susah. Ini dengarkan kajian tentang bagaimana menjadi istri yang solehah. Kan suami juga, ya. Jangan kalah dengan istri. Ketika istri semangat terlalu ini, suami jangan merasa saya mas suami mah bisa lebih hebat lah. Nah, udah belajar mah bodoh. Suami gini, kamu untuk belajar, ya Anda tinggi sebagai kepala rumah tangga, tapi ilmu Anda nggak belajar tetap bodoh. Nah, ketika istri semangat belajar, Anda harus lebih semangat belajar, karena laki-laki itu imam di keluarganya. Karena laki-laki apa? Imam di keluarganya. Kalau istri semangat, kurang udah lebih semangat. Kalau ilmu diingatkan ya mesti kita. Tanya berikutnya. Bismillah. Ustaz Afan izin bertanya, ya izinkan. Bagaimana caranya supaya selalu istiqomah dalam ibadah? Fadhal selama ini ana sering futur dalam ibadah. Syukran. Ya. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian talabul ilmi, ya. Yang ketiga adalah mengatur waktu. Atur waktu untuk
cari nafkah, urusan keluarga, dan waktu untuk belajar. Dan cari pekerjaan yang tidak membuat kita terhalangi untuk tetap belajar. Jadi atur waktu. Ada waktunya, misalnya sepakat sama suami, ya, atau sepakat sama keluarga bahwa ini waktu ini khusus untuk kita belajar dan gak boleh diganggu dengan apapun. Buat kesepakatan. Atur waktu. Buat kesepakatan. Ya. Keempat adalah bila perlu diskusi. Misalnya di antara apa yang menjadi sebab kita futur. Sebabnya apa? Apakah misalnya masalah ekonomi? Apakah sebabnya karena masalah suami atau istri? Atau sebabnya karena masalah anak? Atau sebabnya karena masalah orang tua mertua? Cari sumbernya, diskusikan kepada yang sudah punya pengalaman bagaimana menghadapi masalah tersebut. Karena beberapa masalah itu kadang kita nggak biasa selesaikan sendiri karena keterbatasan pengalaman kita. Maka diskusi pada teman, barangkali ada teman yang bisa dipercaya untuk kita bisa curhat, untuk bisa pandangan, diskusi. Ya, janjian waktunya, saya pengen ngobrol, ada waktu enggak? Ini saya punya pengalaman, anak saya begini, untuk suami saya begini, istri saya begini, orang tua saya begini, mertua saya begini, lihat suami saya begini, saya begini, diskusikan. Kalau dianggap penting. Kalau semua usaha sudah dilakukan, tinggal satu yang tersisa, tawakal dan sabar. Jangan meluai. Dikit-dikit ngeluh, ngeluh itu nggak menyelesaikan masalah. Hadap gue, dah orang dan hidup nakil, mati jalan gue. Untuk singa batu, sehingga ngenanya singa batunya hidupnya tanpa masalah, sehingga membuat dia putur. Saya banyak masanya putur. Anda tuh berexcuse dengan hidup orang lain. Jangan, hiduplah dengan diri kita dan masalah kita. Istiqomah, wayang namanya orang dan kia jalan gue. Kemana? Mau apa lagi? Usaha sudah. Anda tidak diam, Anda sudah doa, Anda sudah sholat, Anda sudah meminta, Anda sudah tahajud, Anda sudah mencari solusi. Tapi Allah perlu berikan selesai. Sabar, jalan. Tidak semua masalah itu harus ada selesainya. Tidak semua masalah itu harus ada selesainya. Allah hanya ingin kita tidak selesai supaya kita dapat pahala sabar yang banyak. Bisa begitu tuh kalau tolong ilmi. Kalau nggak belajar, nyimpulkan bahwa ilmu takdir, kita ridho, kita lapang dada, kita tinggal jalani, itu susah kalau kata ilmi. Maka doa sudah, apalagi juga, tolong sudah, diskusi sudah, mencari sudah, tinggal sabar dan jalani. Ya, jangan terlalu banyak mengeluh. Pesan saya yang terakhir, kalau sudah waktu malam tidur, jangan berpikir. Udah malam tiba, tidur, jangan berpikir. Karena berpikir di waktu malam tidak menyelesaikan masalah di malam itu juga kali. Kelas, betul nggak? Jangan mau berpikir di malam hari, tidur. Rasulullah itu lebih banyak masalahnya daripada kita. Tapi beliau tidur di awal malam. Tidur. Jangan berpikir malam hari, jangan buka WA, jangan. Besok lagi Anda bertempur. Bangun jam 3, cari solusi, kita sholat baru tahajud, habis subuh cari lagi. Bertempur lagi besok, malam tidur. Dirawat. Ada saya tidak masalah. Oke, besok. Jadi, akhirnya saya kurang. Datang itu, pergi sini. Ya, kalian sejauh. Kenapa? Itu yang membuat kita stres. Kenapa? Masalah kita pikirkan di malam hari, yang saatnya pada kita istirahat. Kita butuh istirahat untuk mengumpulkan energi, tenaga, pikiran, pola pikir untuk kita lakukan di esok hari. Kalau Anda memang harus berpikir keras, lakukan waktu tahajud. Anda tidur awal, pasakan tidur, cari solusi supaya bisa tidur tanpa minum obat tidur. Nanti Anda bangun jam 2 jam 3. Itu mau sampaikan ke peon mau esok. Latih.
ini ada pengalaman saya masalahnya. Saya tuh pernah susah tidur malam. Saya jangan kusir semua. Saya susah tidur malam. Tidur jam 11 bangun jam 2, jam 1. Tidur lagi susah. Tiba-tiba harus mikirin masalah. Allah musta'an. Hanya digini Allah Subhanahu wa taala, kita tolabul ilmi lagi, belajar lagi, ke sunnah Rasul lagi, lihat pengalaman orang-orang yang hebat-hebat lagi. Ya. Dan ada orang yang hebat itu. Ya, pejabat hebat, punya banyak urusan. Pokoknya pada malam tidur, bro. Masalah bisa beli lagi, emang tidur nanti. Kita itu waktu santainya, nanti jalan bisa. Sahan nih si bapak. Wallahi. Dia bangun itu dari muda. Pokoknya malam sareh. Banyak pikir sareh, datang sareh. Udah gitu. Katakan itu kepada pikiran kita, katakan itu. Sareh bukan tidur. Katakan tapi bapak ibu-ibu jangan sampai malam jadikan kerja. Ya Allah, Allah jadikan siang hari itu kita cari uang, cari nafkah. Maka cara kerjaan yang ada di siang dia itu meloba, Anda jualan. Bala-bala. Banyak ya. Cari kerjaan yang siang hari, jangan malam hari. Ya, jangan larut dengan situasi. Pertanyaan berikutnya, itu langkah terakhir banyak pikiran, jangan berpikir di malam hari, maka jadi putur, gak pusing wae. Gak pusingnya dibuat sendiri. Assalamualaikum, Pak Ustaz, apa ayatnya? Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, bagaimana kiat-kiat supaya kita istiqomah jalan suatu sakit? Pertanyaannya sama, kiat-kiat nama. Jadi apa tadi saya sebutkan? 1, doa. 2, tawabul ini. 3, atur waktu untuk menyusun skema apa, menyusun kegiatan. Yang keempat, diskusi. Kelima, tawakal kepada Allah, sabar jalan saja. Yang keenam, tidur di malam hari. Jangan berpikir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berniat akan menikah lagi, alhamdulillah. Ya. Namun wali dari keturunan ayah sudah tidak ada. Wali dari keturunan ayah sudah tidak ada. Kakak, ayah, paman sudah tidak ada. Punya anak nggak ya? Apakah saya bisa meminta anak laki saya yang sudah balik? Ya sudah, itu jawabannya. Ya sama anak. Sudah. Note, saya punya adik laki-laki, tapi adik saya tidak mengetahui saya menikah. Tidak menyetujui saya menikah lagi karena takut gagal lagi. Ya, nah, kalau adik bisa dicoba dikasih pengertian, ya. Kalau gagal lagi juga tenang, gagal lagi itu jalan ya. Misian gagal lagi. Benar nggak? Jadi bilang ke adik, saya siap gagal lagi, oke. Lu ketika ini maju ya lah. Kenapa? Karena saya sekarang lebih siap untuk mempertahankannya karena ilmu sudah bertambah dari pengalaman sebelumnya. Saya sudah banyak diskusi, sudah banyak baca, begitu. Ya. Pelajari ilmu marketing juga. Bagaimana meraih konsumen supaya kaya. Rayu adiknya, kalau bisa adik ini menjadi wali itu jauh lebih baik. Tapi kalau sudah mendesak dirayu ini, ya sudah pakai anak sudah balik, sudah. Allahumma bisawab kita akhir subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.